Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Aditya Babi Yuga Eskom MSC selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika serta teman-teman Teknik Informatika yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Kansa selaku moderator yang dimana akan memandu jalanan acara diskusi akademik pada kali ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada pemateri dan peserta yang telah hadir pada acara diskusi akademik. Bagi yang belum tahu, diskusi akademik merupakan salah satu program kerja dari Departemen Advokesma Eksekutif Mahasiswa Informatika yang akan membahas mengenai topik-topik akademik di mana bersama dosen yang menjadi pemateri pada diskusi pada hari ini. Baik, sebelum acara dimulai, saya himbau bagi para peserta untuk tetap kondusif selama acara berjalan, menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh para panitia, mengganti format nama sesuai dengan yang telah ditentukan. Peserta juga dihimbau untuk mematikan mic selama pemaparan materi dan menyalakannya sesuai dengan arahan dari saya selaku moderator atau panitia yang bertugas. Dan jika ada yang ingin dipertanyakan, bisa dicatat terlebih dahulu, kemudian bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab dan diskusi. Baik, langsung saja menuju mata acara berikutnya, yaitu pemberian sambutan dari Ketua Pelaksana Diskusi Akademik Informatika 2022, yaitu kepada Mas Muhammad Aska Obila Fasya. Kepada Mas Obil dipersilahkan untuk memberikan sambutan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Bapak Aditya Bayoga Eskom MSC selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika serta teman-teman peserta diskusi akademik. Diskusi akademik adalah sebuah forum yang ditujukan untuk memberikan segala informasi terkait topik-topik tentang perkuliahan sekaligus tempat untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian terkait hal-hal perkuliahan. Topik yang akan dibahas hari ini adalah KRS, di mana topik tersebut merupakan hal yang paling sering dipertanyakan oleh mahasiswa. Semoga dengan adanya acara ini, kita dapat lebih mengenal dan mengerti tentang topik yang akan disampaikan selama rangkaian diskusi akademik. Selain itu, semoga informasi yang akan disampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Saya selaku Ketua Pelaksana Diskusi Akademik ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Aditya Bayoga selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika dan pemateri diskusi akademik, kepada peserta yang telah hadir dan seluruh panitia yang telah bertugas menyiapkan acara ini semaksimal mungkin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas sambutannya Mas Obil. Selanjutnya ada sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Teknik Informatika yaitu kepada Bapak Aditya Babi Yuga Eskom MSC. Kepada Pak Adit dipersilahkan dengan segala hormat. Oke, terima kasih Mbak Kansa dan rekan-rekan panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa menghadiri acara ini ya, forum diskusi akademik untuk kesekian kalinya ya. Ini kalau nggak salah sudah kesempatan ketiga ya mungkin ya, dengan topik yang berbeda. Oke, untuk topik hari ini kita akan membahas tentang KRS, betul ya? Ya, baik. Mungkin pertama saya mohon maaf, tadi sangat terlambat dari jadwal ya, harusnya kita start jam 15.45, tapi karena ada beberapa hal yang perlu kami selesaikan di Prodi, mungkin sekedar informasi teman-teman, insya Allah di tanggal 22 sampai tanggal 25 Agustus akan ada visitasi akreditasi internasional dari AKAS ya. Saya mohon doanya buat dari teman-teman supaya agenda visitasinya lancar dan prodi kita mendapatkan akreditasi internasional ya. Oke, ini sebagai pengantar saya dari prodi mengapresiasi kegiatan forum diskusi akademik ini bisa kita laksanakan. Kalau bisa dilaksanakan secara rutin dengan topik-topik yang berbeda ya. Kalau mungkin kemarin sudah tentang MBK, kemarin apa ya? Skripsi ya, skripsi PKL gitu ya. Mungkin hari ini KRS, mungkin next mungkin kita bisa diskusi tentang MBKM atau mungkin dengan topik-topik yang lainnya. Oke, mungkin apakah bisa saya langsung sambung dengan materi saja Mbak Kansa, biar lebih ringkas? Bisa, silahkan. Bisa ya, Adit, oke. ya. Baik, saya mohon izin teman-teman untuk langsung menyampaikan beberapa hal terkait dengan KRS, karena ini sudah mendekati dengan minggu-minggu KRS juga ya.
Saya tadi hari Senin ini sudah mulai banyak pertanyaan dari mahasiswa. Mungkin ada sekitar 20 chat WhatsApp yang harus saya handle per tadi pagi, yang semuanya urusannya dengan KRS ya. Saya juga lihat di sini pesertanya sampai 140-an ya, artinya teman-teman sepertinya butuh banyak informasi tentang KRS ya. Walaupun sebenarnya informasi itu sudah ada di web Filkom, di bagian proditif, tapi mungkin ada beberapa hal yang saya pikir nanti bisa teman-teman tanyakan atau bisa teman-teman klarifikasi. Baik, sebagai pengantar untuk diskusi kita, saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Mungkin yang pengen saya share screen pertama adalah berkaitan dengan prosedur daftar ulang ya. Jadi ini prosedur daftar ulang yang sudah ada di web Filkom ya, di bagian pendidikan, prosedur pelayanan akademik, kemudian di sini ada menu tentang daftar ulang dan KRS. Mungkin beberapa informasi di sini perlu direvisi ya. Contoh yang pertama, kalau dulu memang ada tahapan pra-KRS. Kalau sekarang pra-KRS ini kita hilangkan dan langsung kepada KRS. Nah, yang kami lakukan di departemen biasanya karena kita menghilangkan tahap pra-KRS, ini kita biasanya melakukan estimasi. Jadi estimasi itu gimana? Misalkan ya, ada sebuah kelas mata kuliah wajib di semester 3. Yang semester 3 ke depan ini kan buat angkatan 2021. Nah, nanti kita melakukan estimasinya berdasarkan apa? Kita estimasi berdasarkan jumlah mahasiswa aktif angkatan 2021 di semester sebelumnya. Nah, itu kita pakai sebagai angka untuk melakukan estimasi. Kira-kira untuk kelas tadi itu kira-kira kita buka berapa kelas nih di semester depan. Nah, untuk mata kuliah wajib itu memang lebih mudah untuk melakukan estimasi. Yang mungkin agak sedikit lebih sulit adalah mata kuliah pilihan ya. Karena mata kuliah pilihan ini kan sifatnya elektif ya. Tidak semua mahasiswa akan mengambil mata kuliah pilihan itu. Sehingga biasanya kita lihat trennya. Untuk mata kuliah pilihan tertentu ini biasanya kita bisa buka 2 kelas untuk pembukaan awal. Kemudian yang lain itu biasanya kita buka hanya 1 kelas. Tapi nanti angka itu bisa naik bergantung dengan minat mahasiswa terhadap sebuah mata kuliah pilihan. Jadi jangan khawatir misalkan di masa awal KRS ini, Pak, kelasnya kok sudah penuh ya, disampaikan aja. Bisa disampaikan ke akademik, atau bisa juga disampaikan ke Halo Filkom, atau mungkin bisa disampaikan lewat saya. Mohon maaf, mungkin kalau disampaikan lewat saya, karena yang menghubungi juga cukup banyak, biasanya responnya juga tidak bisa terlalu cepat. Gitu ya. Nah, itu biasanya yang terjadi. Karena pra-KRS nggak ada, maka teman-teman bisa langsung masuk ke tahapan selanjutnya. Nah, tahapan selanjutnya ini disebut dengan tahap registrasi ulang. Di sini teman-teman melakukan pembayaran administrasi, ini teman-teman menyelesaikan kewajiban keuangannya, sehingga status teman-teman itu berubah dari tidak terdaftar menjadi terdaftar. Nanti saya akan jelaskan di slide mengenai beberapa status akademik dan maksudnya seperti apa. Nanti ada beberapa status akademik yang ada di dalam sistem KRS online kita. Kemudian kalau sudah melakukan pembayaran dan statusnya berubah menjadi terdaftar, maka teman-teman bisa melanjutkan dengan tahap pengisian KRS online. Nah, teman-teman bisa melakukan pemrograman dulu, jadi bisa memprogram KRS-nya dulu. Kalau sudah memprogram KRS, bisa mengajukan konsultasi dengan dosen PA. Atau dibalik, misalkan gini, Pak, saya ingin konsultasi dengan dosen PA dulu baru memprogram KRS. Boleh, silakan. Tapi yang jelas di akhir, Anda harus memastikan bahwa dosen PA Anda itu sudah melakukan verifikasi terhadap ajuan KRS Anda. Jangan sampai sudah masuk ke minggu perkuliahan, KRS Anda belum terverifikasi oleh dosen. Ini menurut peraturan harusnya KRS-nya dibatalkan. Jadi kalau ada mahasiswa misalkan sudah ngisi KRS kok belum diverifikasi oleh dosennya, nah ini bisa jadi nanti di awal semester akan dilakukan rekonsiliasi data dan teman-teman bisa jadi nanti akan dibatalkan status aktifnya. Nah ini saya pikir perlu untuk diperhatikan agar tidak terjadi kondisi seperti itu. Kemudian kalau misalkan gini, Anda sudah mengisi KRS, sudah diverifikasi oleh dosen, tapi kemudian Anda ingin menambah atau membatalkan kelas. Nah itu ada prosedur namanya batal tambah. Batal tambah ini biasanya dilakukan kira-kira 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai sampai kira-kira 1 minggu awal perkuliahan. Itu masih bisa melakukan
batal tambah. Dengan dasar seorang mahasiswa itu boleh tidak mengikuti perkuliahan sampai 2 kali pertemuan. Karena kan wajib hadir di perkuliahan itu kan 80% ya. Kalau 80% dikali dengan 14 pertemuan, jadi sisanya tinggal 2 pertemuan yang teman-teman boleh tidak hadir di perkuliahan. Sehingga biasanya batal tambah ini hanya sampai 1 minggu awal perkuliahan. Nah, prosedurnya gimana? Teman-teman tinggal mengisi perubahan mata kuliah atau form batal tambah di Philcom Apps, kemudian mencetak formnya, kemudian Anda melakukan konsultasi dengan dosen PA Anda. Gitu ya. Itu beberapa tahapan berkaitan dengan KRS, teman-teman ya. Nah, berikutnya mungkin saya akan menyampaikan terkait dengan beberapa aspek akademik yang ini sebenarnya sudah selalu disampaikan pada saat PK2 Maba, itu pasti disampaikan. Kemudian yang kedua pasti disampaikan juga oleh dosen PA Anda, dan ini sudah tercetak juga pada aturan akademik universitas maupun aturan akademik fakultas. Jadi teman-teman sebenarnya harusnya sudah paham dari awal ya. Tapi memang kami di Prodi itu kadang-kadang menemui juga kasus mahasiswa yang tidak paham terkait dengan aturan-aturan akademik atau persyaratan-persyaratan akademik yang harus ditempuh sebelum mahasiswa bisa dinyatakan lulus, gitu ya. Nah, ini syarat kelulusan dari UB, yang sebenarnya syarat kelulusan ini sama dengan universitas lain yang ada di Indonesia. Syarat lulusnya adalah Anda lulus dengan SKS kumulatif lebih besar sama dengan 144 SKS. Jadi minimal lulusnya adalah 144 SKS. Lebih boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh adalah kurang dari 144 SKS. Dengan IPK lebih besar sama dengan 2.0. Jadi kalau IPK Anda sekarang masih di bawah 2.0, Anda perlu berhati-hati. Kemudian yang kedua, lulus seluruh mata kuliah wajib, termasuk di dalamnya ada PKL dan tugas akhir atau skripsi. Kemudian yang ketiga, tidak ada nilai E dalam transkrip akhir. Jadi tidak boleh ada nilai E dalam transkrip akhir. Kalau ada nilai E gimana? Nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan. Kemudian persentase nilai D atau D+ tidak melebihi 10% dari keseluruhan SKS kumulatif lulus. Jadi misalkan kalau kita ambil angka minimal, let's say 144 SKS, maka 10%-nya adalah 14 SKS. Jadi tidak boleh lebih dari 14 SKS untuk nilai D atau D+. Kemudian yang kelima adalah tidak melebihi masa studi. Jadi 14 semester reguler atau 7 semester untuk SAP. Atau dengan ketentuan lain yang ditetapkan oleh universitas. Misalkan, saya ambil contoh, di semester ini ada perpanjangan masa studi untuk mahasiswa angkatan 2015. Apakah nanti misalkan saya sudah semester 14 ada perpanjangan masa studi lagi, Pak? Belum tentu juga. Oke, jadi kalau tidak ada ketentuan lain, maka ketentuan yang dipakai adalah ketentuan default, yaitu 14 semester reguler atau 7 semester untuk mahasiswa SAP. Dan juga menyelesaikan seluruh kewajiban akademik dan non-akademik. Yang seringkali menjadi masalah, walaupun seharusnya tidak perlu menjadi masalah, itu adalah tentang SKM. Gitu ya. Ini sebenarnya tidak berhubungan dengan akademik, ini berhubungan dengan aspek kemahasiswaan. Tapi seringkali karena SKM-nya belum lengkap, mahasiswa akhirnya tertunda untuk mengikuti ujian skripsi. Kan sangat disayangkan ya, padahal hanya karena SKM. Jadi teman-teman silakan diperhatikan aturan tentang SKM. Skor minimalnya berapa sih teman-teman untuk lulus? Nah, kira-kira saya sudah mengumpulkan berapa skor, kemudian saya kurang berapa, dan saya harus melakukan apa. Oke ya. Nah, SKM itu sebenarnya sudah bisa Anda cicil untuk dimasukkan di Philcom Apps sejak sekarang. Misalkan teman-teman sudah lulus PK2 ya, nah itu dimasukkan aja sertifikat PK2-nya, bukti kelulusannya ke Philcom Apps, sehingga nanti Anda bisa tahu skor Anda berapa. Jangan ketika Anda mau ujian skripsi baru mengurus SKM. Ini biasanya yang menghambat gitu ya, yang menghambat teman-teman untuk mengikuti ujian skripsi. Padahal ini tidak ada kaitan langsung dengan aspek akademis. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah penyelesaian seluruh kewajiban keuangan. Jangan sampai teman-teman masih memiliki tunggakan dan seterusnya. Nah, itu kalau bisa segera diselesaikan. Kalau memang teman-teman misalkan ada perubahan kondisi keuangan keluarga, misalkan dari yang dulunya sangat mampu, kemudian karena dampak COVID misalkan ada
penurunan income dari orang tua sehingga berpengaruh terhadap kemampuan Anda untuk membayar perkuliahan, ya itu segera disampaikan ke keuangan. Barangkali ada ada pertimbangan-pertimbangan khusus gitu ya. Tapi saya tidak bisa menjanjikan, tapi paling tidak bisa diusahakan untuk berdiskusi dengan pihak keuangan atau pihak wakil dekan 2. Gitu ya. Itu syarat kelulusan di UB secara umum. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan, Pak, kalau nilai saya E atau nilai saya D+, kira-kira bagaimana memperbaiki nilai mata kuliah saya? Ada 3 cara ya, teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa mengulang mata kuliah pada semester reguler atau antara. Tapi untuk reguler, ingat, maksimal hanya bisa mengambil 24 SKS, dan semester antara hanya 9 SKS. Kemudian opsi kedua, menempuh ujian khusus. Jadi memang ada mekanisme remedial yang disebut dengan ujian khusus. Tapi ini maksimal hanya 9 SKS, dan dilakukan pada masa akhir studi. Jadi misalkan teman-teman sudah skripsi minimal P2 gitu ya, atau P1 boleh teman-teman mengajukan ujian khusus. Dan hanya untuk mata kuliah yang sifatnya mengulang, bukan untuk mata kuliah yang baru mengambil. Oke, jadi misalkan teman-teman belum mengambil mata kuliah basis data, kemudian teman-teman pengen menempuh ujian khusus, nah itu tidak bisa. Jadi ini sifatnya hanya untuk memperbaiki nilai saja. Dan satu lagi yang belum saya tuliskan di sini, untuk ujian khusus nilai maksimal adalah C. Jadi Anda tidak bisa mendapatkan nilai lebih dari C untuk ujian khusus. Ya. Kemudian yang ketiga, Anda bisa juga melakukan penghapusan mata kuliah pilihan dari transkrip. Jadi hanya mata kuliah pilihan saja yang bisa Anda hapus dari transkrip. Dengan syarat, yang pertama, setelah dihapus, SKS kumulatif lulus nantinya sudah atau masih lebih besar sama dengan 144 SKS. Jadi misalkan Anda sudah menempuh 150 SKS, kalau ditambah dengan skripsi jadi 156. Boleh nggak Pak mata kuliah pilihannya saya hapus beberapa? Boleh, asalkan nantinya setelah dihapus, itu tetap lebih besar sama dengan 144 SKS. Dan skripsinya minimal sudah P2 sebelum mengajukan seminar hasil. Jadi kalau sekarang sudah punya tabungan nilai E untuk mata kuliah pilihan, ya enggak apa-apa, disimpan dulu aja tabungannya. Gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan status akademik. Ya, mungkin teman-teman kenalnya kan tidak terdaftar sama aktif gitu ya. Sebenarnya ada status akademik yang lain yang dimasukkan di dalam sistem. Status yang pertama adalah status aktif. Ini sudah jelas ya, mahasiswa sudah daftar ulang dan sudah memprogram KRS. Yang kedua, statusnya terdaftar. Kalau terdaftar ini mahasiswa hanya melakukan daftar ulang, tapi tidak melakukan program KRS. Kemudian yang ketiga, tidak terdaftar. Ini mahasiswa belum melakukan daftar ulang. Kemudian lulus kuliah, ini mahasiswa sudah menyelesaikan proses yudisium. Kemudian ada yang disebut dengan terminal. Ini mahasiswa mengajukan cuti atau terminal akademik. Nah, sebagai catatan, tagihan tetap akan muncul jika mahasiswa mengajukan cuti atau terminal setelah batas tanggal pada sebuah semester. Jadi pada setiap semester itu pasti ada batas tanggal untuk mengajukan terminal. Kalau Anda memang berniat terminal pada semester itu, ajukan sebelum batas tanggal tadi. Karena ketika sudah melewati batas tanggal, maka nanti akan dianggap sebagai cuti bayar. Cuti bayar itu maksudnya Anda tetap dikenakan tagihan walaupun status Anda cuti. Oke ya, jadi ini harus Anda perhatikan betul-betul. Anda harus bisa merancang studi Anda, kira-kira semester ini saya mau aktif atau mau terminal. Oke, sepanjang Anda tidak punya alasan untuk terminal, sebaiknya tidak terminal. Karena terminal ini selama studi ini maksimal hanya 4 kali saja. Oke ya, ini status kelima, kemudian status keenam adalah mengundurkan diri. Ini mahasiswa mengajukan pengunduran diri. Kemudian drop out, mahasiswa sudah diproses drop out oleh fakultas. Dan yang terakhir adalah blokir. Jadi blokir ini adalah status antara, karena masa studi habis atau atas usulan fakultas. Ada satu status lagi yang mungkin belum saya sampaikan di sini, namanya evaluasi studi. Ini biasanya mahasiswa yang tidak lolos evaluasi studi tahunan. Jadi setiap tahun itu kan ada, misalkan di tahun pertama itu IPK-nya harus berapa dan SKS lulusnya berapa. Kalau kurang dari syarat itu, maka mahasiswa akan berstatus evaluasi studi dan tidak bisa melakukan KRS. Oke ya, itu status akademik. Ya. Maaf,
memotong, tapi Nah. sepertinya share screen-nya belum berubah ke PowerPoint atau... Oh, maaf. Oke, kalau sekarang gimana? Sudah terlihat, Pak. Terima Oh, kasih. sudah ya. Oh, dari tadi saya nggak ini ya. Tapi penjelasannya sudah dapat ya, teman-teman ya. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, baik. Saya nggak perlu ngulangi lagi penjelasannya ya. Ini sebenarnya hanya penjelasan aja. Oke, status akademik sudah. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang seringkali diajukan pada saat proses KRS ya. Saya rangkum dalam FAQ, frequently asked question. Oke, misalkan gini, karena IP semester saya kurang, saya hanya diizinkan untuk mengambil maksimal 12 SKS. Apakah saya bisa mengambil lebih dari batas tersebut? Ya, memungkinkan ya. Jadi mahasiswa dimungkinkan untuk mengambil SKS lebih dari batas maksimal dengan syarat ya, satu, dosen pembimbing akademik mendiskusikan usulan penambahan tersebut ke KPS. Jadi mohon diminta untuk dosen pembimbing akademiknya untuk mengkonsultasikan penambahan KRS-nya itu ke KPS ya. Kemudian mahasiswa dianggap mampu untuk menyelesaikan seluruh beban perkuliahan yang telah diprogram di KRS. Jadi nanti saya dan juga dosen pembimbing akademik tidak akan langsung menyetujui pengajuan Anda, gitu ya. Kita akan lihat histori Anda dan kira-kira urgent atau tidak. Karena bisa jadi pengajuan ini karena urgent, misalkan ya, sisa masa studinya tinggal 2 semester. Sementara semester sebelumnya capaian akademiknya tidak terlalu memuaskan. Ini kalau cuma dikasih 12 SKS, ini bisa-bisa nggak lulus gitu ya dari UB. Nah itu bisa jadi bahan pertimbangan juga, gitu ya. Kalau bisa tidak sampai kondisi seperti ini. Saya berharap teman-teman studinya lancar semua sehingga tidak perlu melakukan penambahan SKS di luar yang seharusnya, gitu ya. Oke, itu berkaitan dengan akademik. Nah, berikutnya berkaitan dengan kurikulum. Nah, kalau kurikulum ini sebenarnya bisa Anda lihat di buku panduan kurikulum. Sudah kita upload juga ke web dari Filkom ya, di bagian proditif itu Anda bisa lihat di situ. Ini pohon kurikulum dari semester 1 sampai semester 5. Ini pohon kurikulumnya. Ini sama untuk semua jalur baik itu reguler maupun Merdeka Belajar, ini sama ya. Semester 1 sampai semester 5 Anda bisa perhatikan mata kuliahnya dan jumlah SKS-nya ya. Semester 1 bebannya 19 SKS, semester 2 beban normalnya 22, semester 3 22, semester 4 22. Jadi mohon maaf memang bebannya teman-teman ini sudah cukup berat gitu ya. Jadi pastikan teman-teman tidak ada mata kuliah yang tertinggal. Kemudian di semester 5 ada 20 SKS. Nah mungkin ada yang bertanya, Pak ini kok kita dipaksa SKS-nya banyak terus gitu ya. Salah satu sebabnya adalah berkaitan dengan Merdeka Belajar ya teman-teman. Jadi kementerian sudah menginstruksikan untuk prodi mengakomodasi kegiatan Merdeka Belajar sehingga yang seharusnya ditempuh sampai semester 5 atau 6 ini kita mampatkan sampai semester 5. Jadi ibaratnya mata kuliah wajib itu kalau bisa selesai di semester 5, teman-teman bisa mengambil mata kuliah pilihan atau kegiatan Merdeka Belajar mulai semester 6. Yang ini kita akomodasi dalam berbagai jalur Merdeka Belajar. Ada Merdeka Belajar 1 semester di luar UB, ada Merdeka Belajar 1 semester dalam UB, Merdeka Belajar 2 semester di luar UB, dan kombinasi antara Merdeka Belajar 2 semester dan di dalam dan di luar UB. Ini bisa Anda lakukan mulai semester 6 sampai semester 8 dengan berbagai skenario. Oke, nah kemudian di kurikulum baru kita juga punya konsep yang disebut dengan stream. Jadi stream ini adalah kumpulan mata kuliah pilihan yang punya kedekatan bahan kajian dan dimaksudkan untuk mendukung pengayaan kompetensi mahasiswa dalam pengerjaan tugas akhir. Jadi ini kumpulan mata kuliah pilihan yang bahan kajiannya itu berdekatan. Kita klasifikasikan menjadi 6 stream. Ada stream sains data, komputasi cerdas, rekayasa jaringan dan komputasi awan, keamanan cyber, interaktif media, dan pengembangan full stack. Nah, mata kuliah pilihannya bisa Anda lihat ya di buku panduan. Saya tidak perlu menerangkan satu persatu, termasuk juga dengan silabusnya itu juga sudah ada di buku panduan. Silakan Anda bisa mencermati dan melihat dengan detail ya. Oke, ini tergantung Anda pengen tambahan kemampuan apa sih, misalkan ya.
Pak, saya pengen nih, nanti setelah lulus saya pengen jadi seorang praktisi cyber security. Nah, kalau seperti itu, maka saran saya Anda bisa menempuh mata kuliah yang berkaitan dengan stream keamanan cyber. Saya misalkan saya pengen mendalami tentang data science, Pak. Oke, maka saya sarankan mengambil mata kuliah pilihan yang berkaitan dengan stream science data. Mulai dari data engineering, kemudian advanced machine learning, kemudian visualisasi data, knowledge management, dan seterusnya. Nah, ini mata kuliah pilihan yang bisa Anda ambil. Ini bebas ya sifatnya ya. Di Prodi saat ini tidak membatasi Anda harus mengambil mata kuliah pilihan itu jumlahnya berapa untuk masing-masing stream. Kita ya karena kita juga menjiwai merdeka belajar juga kami juga memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah pilihan sebagai enrichment atau pengayaan. Oke ya. Ini stream komputasi cerdas. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kalau terkait dengan Merdeka Belajar. Ini saya juga perlu menyampaikan ke teman-teman ya, bahwa mulai semester genap 2021 kemarin, mahasiswa dengan status Merdeka Belajar itu status akademiknya dibedakan dengan mahasiswa aktif. Konsekuensinya apa, Pak? Satu, konsekuensinya di SIAM, itu statusnya tidak lagi aktif, tapi statusnya adalah Merdeka Belajar. Konsekuensi yang kedua adalah ketika Anda menyatakan diri mengikuti kegiatan Merdeka Belajar, maka Anda tidak diperkenankan untuk mengambil mata kuliah di dalam prodi. Jadi ketika Anda mau menempuh kegiatan Merdeka Belajar, tolong dipastikan bahwa mata kuliah wajib itu sudah Anda tempuh seluruhnya. Jangan sampai hanya karena Merdeka Belajar, misalkan Anda terlewat untuk menyelesaikan 1 atau 2 mata kuliah wajib. Karena efeknya akan sangat panjang, gitu ya. Itu yang perlu saya sampaikan. Kalau kegiatan Merdeka Belajarnya ada beberapa variasi ya. Nanti mungkin di lain waktu kita bisa eksplorasi lebih dalam. Ada kegiatan magang, kemudian riset, studi independen, dan seterusnya. Dan ini memang setiap tahun Prodiktif ini menjadi penyumbang mahasiswa atau partisipasi mahasiswa MBKM paling banyak se-Filkom ya. Kalau semester kemarin itu kita sampai lebih dari 150 mahasiswa, semester sebelumnya bahkan sampai sekitar hampir 200 juga ya. Jadi sangat banyak sekali, dan memang peluang untuk untuk teman-teman di dunia IT sangat banyak sekali lowongan MBKM-nya. Sehingga saya selalu bilang, misalkan ada mahasiswa yang bertanya, Pak, boleh nggak saya MBKM yang tidak ada kaitannya dengan prodi? Nah, saya selalu jawab bahwa yang berkaitan sama prodi itu masih banyak. Jadi jangan mencari yang tidak ada kaitannya dengan prodi. Kecuali memang daftar kegiatan MBKM yang tidak berkaitan dengan prodi itu sangat banyak, dan yang berkaitan dengan prodi itu sangat sedikit sekali. Itu mungkin baru saya izinkan. Tapi sepanjang tren yang ada sekarang itu masih berlangsung, artinya lowongan-lowongan MBKM yang berkaitan dengan IT itu sangat banyak, maka saya tidak mengizinkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan MBKM di luar profil lulusan prodi. Gitu ya. Oke, itu yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan aktivitas MBKM dan juga akademik dan juga terkait dengan kurikulum. Berikutnya mungkin kita lebih banyak ke sesi diskusi dan tanya jawab ya teman-teman. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Pak Adit telah memberikan materi mengenai KRS. Selanjutnya kita akan menuju sesi tanya jawab dan diskusi. Bagi para teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand dan bisa mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Pak Adit, atau mungkin bisa juga menggunakan fitur chat yang akan saya bacakan nantinya. Silahkan teman-teman, bisa langsung raise hand saja atau diketik menggunakan. Ya. Monggo, dari kolom chat boleh, raise hand juga boleh, silakan. Ini mestinya banyak pertanyaan. Ini ya. Sudah ada Pak, dari Mas Rama Aditya. Selamat sore, untuk semester ini KRS mahasiswa SAP bisa diajukan melalui apa ya Pak? Karena di semester sebelumnya mahasiswa SAP mengajukan KRS melalui Google Form yang diberikan oleh Bapak, dan sampai saat ini belum ada link untuk bisa mengajukan KRS. Baik. Terima kasih sudah diingatkan Mas Rama ya. Jadi memang untuk mahasiswa SAP ini perlakuannya agak sedikit spesial ya. Kenapa? Karena memang nilai dari yang sebelumnya itu kadang-kadang tidak sepenuhnya bisa diakui ya. Jadi bisa jadi ada masalah berkaitan dengan
mata kuliah yang bisa diambil, terutama terkait dengan prasyarat ya. Oke, nah nanti mungkin dalam minggu ini segera kami rilis untuk Google Form untuk pengisian KRS-nya, dan nanti KRS-nya akan diisikan oleh operator. Ya, terima kasih Mas Rama sudah diingatkan, nanti dalam minggu ini kita akan segera rilis untuk Google Form-nya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Nathanael Victor Dareno. Selamat Ya. sore Pak, kenapa mata kuliah Pancasila tidak ada di KRS ya Pak? Ya, baik, terkait dengan mata kuliah Pancasila, memang tadi saya sudah koordinasi dengan departemen, teman-teman. Jadi yang melakukan plotting kelas, plotting dosen ini bukan prodi ya teman-teman, tapi departemen. Jadi satu level di atas prodi. Prodi ini hanya mengusulkan pembukaan mata kuliah saja. Jadi misalkan semester ini dibuka mata kuliah apa dan jumlahnya berapa, gitu aja. Ini kita serahkan ke departemen, kemudian departemen akan koordinasi dengan fakultas. Nah, kebetulan mata kuliah Pancasila ini adalah mata kuliah yang dieksekusi bukan oleh Filkom, tapi dieksekusi oleh MKU. Jadi ada lembaga namanya MKU di universitas, itu yang mengelola mata kuliah lintas dan wajib. Misalkan ya, Pancasila, kewarganegaraan, kemudian agama, itu dikelola oleh MKU seluruhnya. Nah, tadi sudah saya sampaikan ke departemen, untuk semester ini kita punya kebutuhan 8 kelas, sementara ini yang disediakan oleh MKU itu masih 4 kelas. Ini sedang kita usahakan supaya kita bisa menambah 4 kelas baru, supaya teman-teman bisa menempuh pendidikan Pancasila. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan dalam minggu ini sudah bisa solving masalahnya ya. Ya. Terima kasih Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Muhammad Ilham Alfidinuni. Selamat sore Pak Adit, izin bertanya. Apabila kita sudah mengisi KRS, namun ketika hendak menghubungi dosen PA, dosen tersebut sulit dihubungi tanpa adanya kejelasan. Solusi untuk hal ini bagaimana ya Pak? Terima kasih. Oke, nanti silakan mengkontak saya secara personal Mas Ilham ya. Dosen PA-nya siapa, dan mungkin nanti saya bantu untuk menyampaikan ke dosennya. Ya. Baik, untuk teman-teman bisa langsung Oke, silakan ya. kalau ada pertanyaan, monggo bisa disampaikan. Atau Mas Ilham juga bisa menulis di Halo Filkom ya. Jadi teman-teman sudah ada wadah untuk menyampaikan, dalam tanda kutip, menyampaikan keluhan, atau mungkin menyampaikan permintaan gitu, bisa disampaikan lewat Halo Filkom, atau langsung ke saya juga boleh. Ya. Oke. Monggo silakan teman-teman yang mungkin mengalami kendala dengan KRS atau mungkin punya pertanyaan terkait dengan merancang masa studi gitu ya. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lain, saya punya beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jadi setiap akhir semester itu Prodi selalu mengirimkan evaluasi studi bagi mahasiswa yang sudah lulus semester, sudah masuk ke semester 8 atau lebih, misalkan semester 9, 10, dan seterusnya, tapi SKS lulusnya kurang dari 134 SKS. Artinya kalau kurang dari 134 SKS kan berarti selain PKL dan skripsi, mata kuliahnya juga bermasalah gitu ya, saya asumsikan begitu. Nah itu selalu kami kirimkan email pemberitahuan bahwa memang Anda bermasalah terkait dengan studi Anda, dan biasanya saya minta untuk mengisi form assessment pribadi. Jadi di form assessment pribadi itu sudah ada nama mata kuliah yang nanti akan saya tempuh di semester ini apa, planning semester depan gimana, planning semester depannya lagi gimana. Jadi itu saya mengharapkan teman-teman juga kalau misalkan mendapatkan email seperti itu, segera di follow up, kemudian diisi formnya, kemudian didiskusikan dengan dosen PA. Oke ya. Oke, ada pertanyaan juga dari Veronica ya. Iya, benar Pak. Mungkin saya bacakan dulu dari Mbak Veronica. Selamat sore Pak Adit, izin bertanya, apabila sudah dinyatakan lulus MBKM dan masih ada mata kuliah wajib jika nilai di kampus sebelumnya kurang untuk anak SAP, bagaimana ya Pak? Oke, kalau ini tergantung begini ya Mbak Veronica ya. Kalau untuk mahasiswa SAP kan teman-teman untuk yang 2021 kebijakannya adalah teman-teman ada mata kuliah wajib yang harus ditempuh, gitu ya. Selain di luar mata kuliah pilihan. Jadi memang ada mata kuliah yang diakui, kemudian ada mata kuliah yang harus ditempuh. Gitu. Nah, yang harus ditempuh itu yang harus diselesaikan. Kalau memang nilai mata kuliah wajib yang harus ditempuh itu masih belum lulus, misalkan nilainya E gitu ya, misalkan, maka itu harus ditempuh ulang pada semester reguler atau pada semester pendek, gitu ya.
Selanjutnya Ya. ada pertanyaan kembali dari Mas Alifri Lazuardi Gunawan. Selamat sore, Ya. apa memungkinkan dibuka kelas baru karena kelas pada mata kuliah tersebut telah penuh? Oke, memungkinkan Mas. Disampaikan saja lewat akademik atau lewat Halo Filkom ya. Disampaikan aja mata kuliah yang penuh itu apa, sehingga nanti bisa kita alokasikan untuk pembukaan kelas baru. Gitu ya. Selanjutnya dari Mas Resnu Wahyu Adabi. Ini ada dari Mas Farid Syauqi ini ya? Iya Pak. Ya. Mungkin tadi dari Mas Resnu dulu mungkin Pak. Selamat sore Pak, izin bertanya untuk mata kuliah keamanan sistem pada stream cyber, keamanan sistem pada kurikulum seharusnya dibuka di semester genap. Namun di semester genap kemarin mata kuliah tersebut tidak dibuka kelasnya. Apakah dimungkinkan dibuka kelas untuk mata kuliah keamanan sistem pada semester ini Pak? Ya, kemarin itu sebenarnya harusnya kita buka Mas Resnu ya. Cuman memang karena kita di Filkom itu ada kebijakan begini. Kalau ada sebuah kelas yang dibuka dan peminatnya kurang dari 10, maka kelas tadi tidak akan dibuka. Itu yang jadi concern ya. Nah, sementara di semester lalu itu ada banyak sekali mahasiswa yang beraktivitas di luar kampus lewat kegiatan MBKM. Sehingga itu pasti sedikit banyak akan mengurangi jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah pilihan. Sehingga beberapa mata kuliah pilihan itu harus ditutup karena jumlah pesertanya kurang dari 10. Nah, kalau apakah dibuka atau tidak di semester ganjil, sepertinya tidak Mas Resnu. Jadi kita akan berfokus atau memprioritaskan untuk membuka mata kuliah pilihan di semester ganjil. Ya, logikanya kan yang ganjil ini aja bisa jadi tidak penuh gitu ya pesertanya, tidak sampai 10. Kenapa kita buka yang genap gitu ya. Karena semester ini juga cukup banyak juga teman-teman angkatan 2019 yang sudah merencanakan untuk mengikuti kegiatan MBKM. Yang itu otomatis pasti akan mengurangi jumlah peserta mata kuliah pilihan. Gitu ya. Baik. Selanjutnya dari Mas Farid Syauqi. Ya. Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Farid Syauqi. Saya ingin bertanya mengenai mata kuliah induksi riset. Apakah mata kuliah ini dapat diambil pada semester ganjil Pak? Karena jika dilihat di buku kurikulum dapat diambil, sedangkan saya mencari di siang mata kuliah ini tidak ditemukan. Oke, saya perlu klarifikasi terkait dengan mata kuliah induksi riset ya. Jadi mata kuliah induksi riset ini mata kuliah yang agak spesial ya, artinya tidak kita tawarkan bebas lewat sistem formasi akademik ya. Tapi mata kuliah induksi riset ini adalah mata kuliah yang dipakai untuk memfasilitasi proses bimbingan dengan dosen pembimbing. Jadi sifatnya ini on demand. Jadi dosen pembimbing biasanya mulai dari minggu kedua atau ketiga perkuliahan itu kita data gitu ya, siapa dosen yang akan atau berencana membuka kelas induksi riset. Baru nanti kita buka dan pesertanya biasanya diambilkan dari bimbingan atau calon bimbingan dari seorang dosen. Itu ya. Oke, jadi ini bukan kelas yang bisa diprogram langsung di KRS ya. Sama seperti mata kuliah penyetaraan ini ya, mata kuliah penyetaraan MBKM. Nah, misalkan ada komunikasi publik, diseminasi Merdeka Belajar, itu kan tidak bisa langsung Anda ambil. Tapi dibuka atau diprogram oleh operator. Nah, ini sama, induksi riset itu statusnya seperti itu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Kepada teman-teman mungkin bisa langsung resen saja atau melalui fitur chat kembali. Mungkin sembari menunggu pertanyaan lain, saya juga ingin bertanya nih Pak. Kira-kira mata kuliah misalnya kita mengambil mata kuliah lintas prodi, apakah memungkinkan dan dibolehkan kan Pak? Oke, lintas prodi. Ini pertanyaan menarik ya. Jadi lintas prodi ini pertama saya prioritaskan untuk mata kuliah MKU. Itu boleh. Misalkan ya, teman-teman ngambil mata kuliah kewarganegaraan gitu ya. Nah, itu by default kebijakan dari fakultas mata kuliah MKU itu dibuka lintas prodi. Jadi misalkan teman-teman ngambil di Tekom, teman-teman ngambil di PTI atau di TI itu boleh, silakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau mata kuliah di luar MKU bagaimana, Pak? Nah, ini saran saya, ini berarti sudah masuk kegiatan Merdeka Belajar sebenarnya ya. Tapi ini masuk dalam model Merdeka Belajar dalam kampus atau dalam UB. Nah, itu boleh, tapi maksimal hanya berapa ya? Kalau tidak salah maksimal hanya 9 SKS. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Itu pun teman-teman harus konsultasi dulu dengan dosen PA, kira-kira mata kuliah apa yang dibuka lintas dan teman-teman bisa ngambil.
Dan teman-teman harus hati-hati juga ya ketika mau ngambil, dibaca dulu silabusnya, mata kuliah tadi itu membahas tentang apa. Jangan sampai sudah diambil, tapi kemudian teman-teman merasa berat untuk menjalani perkuliahan tadi. Ya, ada beberapa contoh, misalkan ngambil mata kuliah di statistik gitu ya, ternyata sangat matematis sekali, gitu, sehingga merasa berat untuk menyelesaikan. Nah itu kan jadi membuat transkrip Anda bernilai E nantinya, kalau nggak Anda selesaikan. Jadi memang harus sangat hati-hati sekali ketika mengambil mata kuliah di luar prodi. Kemudian saya selalu menyarankan mahasiswa untuk memprioritaskan mata kuliah wajib dulu. Misalkan ya, saya ambil contoh, untuk semester 3 itu kan bebannya sudah 22 SKS ya. Nah, itu kan sudah sangat berat sekali ya. Jangan mengambil mata kuliah lain gitu ya. Fokus ke penyelesaian mata kuliah wajibnya dulu, diselesaikan dulu. Gitu ya. Atau misalkan sudah semester 5 kan bebannya kira-kira 20 SKS ya. Masih bisa nambah sekitar satu mata kuliah pilihan 3 SKS gitu ya. Nah, itu saran saya diambil dulu mata kuliah pilihan di dalam prodi. Oke, logikanya apa? Yang di dalam prodi itu pertanyaannya Anda sudah menguasai betul apa enggak? Jangan-jangan yang malah keilmuan Anda malah nggak menguasai kok Anda mau ngambil mata kuliah pilihan di luar dari prodi. Jadi prioritaskan di dalam prodi dulu. Kalau memang Anda merasa oke, saya udah cukup nih. Nah, saya tinggal ngambil mata kuliah di luar prodi. Boleh, silakan. Ya. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Kemudian ada pertanyaan lanjutan dari Mbak Veronica. Selamat sore Pak Adit, izin bertanya kembali Ya. Pak. Untuk link pengisian KRS Anak SAP 2021 dapat diakses dari mana ya Pak? Apakah akan disampaikan melalui pengumuman di website Filkom atau bagaimana Pak? Ya, nanti akan kami sampaikan lewat email Mbak Veronica ya. Jadi kami akan sampaikan lewat email berkaitan dengan form pengisian untuk mata kuliah yang akan Anda ambil di semester berikutnya, gitu ya. Oke, ditunggu aja emailnya mungkin di hari Selasa atau hari Rabu Mbak. Ini sedang kita rekap dulu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Kemudian dari teman-teman mungkin ada pertanyaan kembali, bisa langsung disampaikan saja melalui fitur chat atau mungkin langsung di raise hand saja. Oh iya teman-teman, saya mungkin menambahkan beberapa hal lagi ya terkait dengan bimbingan akademik ya. Nanti akan kami sampaikan juga lewat email untuk mahasiswa terkait ya. Mungkin terkait dengan pergantian dosen PA ya. Jadi mahasiswa beberapa dosen PA ini kan ada yang sudah purna tugas, kemudian juga ada yang studi lanjut ya, baik semester ini ataupun mulai semester depan. Nah ini sudah kita alihkan proses bimbingannya. Saya ambil contoh misalkan bimbingan dari Pak Randy, Bu Yuwita, kemudian Pak Sigit, kemudian Pak Sutrisno. Nah itu sudah kita alihkan ke dosen yang lain. Hari ini mungkin sudah kita eksekusi pengaliannya di sistem. Nanti tinggal kita umumkan saja ke mahasiswa yang terkait supaya menghubungi dosen pembimbing akademik yang baru. Ya. Ya. Baik, Pak. Terima kasih atas informasi. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silakan. Teman-teman, silakan mungkin bisa menggunakan fitur chat atau bisa langsung saja disampaikan secara langsung. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Atau sudah cukup? Sudah cukup jelas? Mungkin dari teman-teman masih ada pertanyaan. Bisa langsung disampaikan aja teman-teman. Tidak perlu malu-malu. Bisa langsung ditanyakan saja kepada Pak Adit. Oh iya, mungkin Pak, saya mungkin izin bertanya kembali. Oke, silakan Mas. Mengenai kelas Pancasila tadi, mungkin apakah kita perlu mengeceknya secara berkala atau bagaimana ya Pak? Ya, boleh Mbak. Bisa dicek secara berkala. Tadi sudah saya sampaikan ke departemen untuk segera di follow up ke MKU, karena mungkin prosesnya perlu koordinasi dengan MKU dulu ya.
terkait dengan jumlah kelas yang nantinya akan disediakan. Kita usahakan mudah-mudahan minggu ini permasalahannya sudah bisa diselesaikan, gitu ya. Ya. Kalau untuk kewarganegaraan itu juga mestinya sudah bisa lintas. Mohon dicek lagi di SIAM apakah memang sudah dieksekusi oleh operator, gitu ya, untuk set mata kuliah lintasnya. Ya, nanti kalau misalkan dalam minggu ini, akhir minggu inilah, misalkan hari Kamis atau hari Jumat, dua masalah tadi belum terselesaikan, nanti mungkin perwakilan mahasiswa aja bisa menghubungi saya, nanti saya akan follow up lagi ke departemen. Baik, Pak. Yeah. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Ali Raffi. Saya Pak izin bertanya, saat ini kelas mata kuliah RPL telah penuh. Bagaimana solusi ke depannya karena saya dan teman-teman saya masih banyak yang belum mengambil? Oke, baik. Disampaikan ke Halo Filkom aja, Mas. Nanti kita follow up untuk pembukaan kelas baru ya. Apa RPL ya? RPL ya. Saya catat, nanti saya sampaikan ke departemen ya. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Rama Sakti. Selamat sore Pak Adit, izin bertanya. Untuk menemukan informasi tentang DPA kita di mana ya Pak? Untuk menghubunginya nanti. Oke, kalau nama DPA-nya itu pasti ada di SIAM. Di SIAM pasti ada nama dosen PA-nya siapa, itu bisa terlihat. Kalau untuk kontaknya, teman-teman sementara bisa kontak lewat email. Kan email tiap dosen itu kan dipajang ya di webnya Filkom ya. Monggo, silakan dikontak dulu lewat email. Kemudian kalau memang tidak merespon sampai lebih dari 1 minggu, bisa disampaikan lewat Halo Filkom atau ke saya juga bisa. Ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Arya Maulizar. Selamat sore Pak, izin bertanya Ya. Pak. Saya dari angkatan 2021 masih belum pernah melakukan pengisian KRS manual. Jadi belum terbayang apa saja yang harus dilakukan di SIAM nanti Pak. Ya. Mungkin bisa tolong dijelaskan. Oke, kalau untuk di SIAM sebenarnya sudah ada, tadi sudah saya tampilkan Mas Arya ya. Prosedurnya juga sudah ada di webnya Filkom, Mas Arya bisa mengikuti alurnya. Intinya Mas Arya nanti bisa mengisi mata kuliah yang akan diprogram di semester, kalau 2021 berarti semester 3 ya. Di semester 3 itu Anda bisa lihat dari buku pedoman akademik, mata kuliah yang ditawarkan pada semester itu apa saja, kemudian Anda pilih kelasnya, kemudian nanti kalau sudah Anda mengontak dosen pembimbing akademik. Itu kira-kira pengajuan mata kuliah itu sudah sesuai atau tidak, gitu ya. Oke, intinya secara garis besar seperti itu. Kemudian Mas Arya menghubungi dosen PA, kemudian meminta atau memohon bantuan dosen PA atau berkonsultasi dulu ya kali ya, berkonsultasi dulu dengan dosen PA. Kemudian kalau sudah disetujui, nanti dosen PA akan melakukan validasi terhadap pengajuan KRS Anda, gitu. Ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Veronica. Maaf Pak, saya izin bertanya kembali. Untuk konversi mata kuliah yang program MBKM, bagaimana ya Pak pemilihan mata kuliahnya? Apakah sesuai dengan panduan MBKM atau semua mata kuliah peminatan yang sesuai dengan posisi magang yang diambil Pak? Hal ini dikarenakan saya masih bingung untuk mengisi form konversi. Oke, ini untuk semester ganjil 2022 Mbak Vero ya. Bukan untuk yang genap kemarin, kalau yang genap kan sudah selesai. Nah, untuk konversi mata kuliah pilihan, ditunggu aja dulu Mbak ya. Kita satu-satu dulu diselesaikan, ini kita masih fokus pada proses KRS mahasiswa yang reguler. Untuk yang MBKM nanti akan kami kumpulkan dulu, jadi teman-teman dipastikan lolos dulu dari seleksi MBKM, kalau sudah nanti kita akan koordinasikan untuk masalah konversi SKS-nya. Kenapa harus seperti itu? Karena memang nantinya kita perlu melakukan assessment. Jadi tidak sembarang kita naruh mata kuliah pilihan sebagai konversi. Jadi itu harus dilakukan assessment dulu, teman-teman lulusnya di program apa, kemudian kira-kira program ini cocoknya dengan mata kuliah apa, kan itu harus dilakukan assessment dulu ya. Dan itu ada proses yang cukup panjang juga, jadi mohon ditunggu aja. Kalau untuk KRS-nya teman-teman pokoknya sesuai dengan sudah mendaftar pada unit MBKM dan menyatakan diri sudah lulus dan diterima, ada buktinya, teman-teman nanti akan di-set statusnya menjadi Merdeka Belajar. Gitu. Mungkin untuk 1 atau 2 minggu awal teman-teman statusnya mungkin masih akan terdaftar. Nah, untuk mata kuliah konversi MBKM itu nanti akan dimasukkan oleh operator.
Jadi teman-teman yang mungkin ikut MBKM dan sudah dipastikan lolos, tidak perlu mengisi KRS. KRS-nya nanti akan diisikan oleh operator. Teman-teman tinggal mengikuti prosedur yang sudah disampaikan oleh unit MBKM. Gitu ya. Itu saja untuk yang MBKM. Dan saya perlu memberikan catatan lagi teman-teman, kalau teman-teman mengikuti aktivitas MBKM, maka tidak diperkenankan untuk mengambil mata kuliah di dalam prodi. Itu sudah menjadi ketentuan dari Dikti, sehingga Anda tidak boleh mengambil mata kuliah di dalam prodi sambil Anda menempuh aktivitas MBKM. Ya. Jadi memang harus milih ya, kalau memang Anda MBKM ya sudah MBKM di luar prodi aja. Tapi kalau memilih di dalam prodi ya silakan. Gitu. Ya, oke. Ada pertanyaan lain dari teman-teman? Silakan. Silahkan kalau ya teman-teman, mungkin bisa langsung saja raise hand. Atau kembali menggunakan fitur chat juga tidak lupa teman-teman disampaikan saja bila ada pertanyaan. Monggo silakan disampaikan. Nggak ada? Oke. Baik, kalau mungkin tidak ada, kalau nantinya ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan ke teman-teman himpunan ya, ke teman-teman Advokesma, ditampung dulu pertanyaannya, nanti pertanyaannya bisa disampaikan ke kami. Nah, saya juga mohon bantuan dari teman-teman Advokesma kalau memang nantinya dari teman-teman mahasiswa itu ada ada semacam keluhan, misalkan kelasnya kok sudah penuh ya, tolong ditampung dulu kemudian disampaikan ke kami. Gitu ya. Jadi biasanya tiap semester ini kami kerjasama dengan Advokesma, selain kami menjaring dari Halo Filkom, kemudian menjaring dari yang disampaikan langsung ke prodi atau departemen, itu juga kita menjaring dari Advokesma. Jadi mohon bantuan untuk menampung keluhan-keluhan teman-teman yang bermasalah dengan KRS, termasuk dengan mata kuliah yang kelasnya sudah penuh. Jadi tolong direkap dan nanti akan kami jadikan bahan untuk membuka kelas baru. Gitu ya. Oke. Baik, Pak. Baik. Kami laksanakan. Terima kasih. Baik, seperti yang mungkin Pak Adit bisa dicukupkan Mbak Karsa ya? Bisa. Ya. Sekian dari, mungkin dari Pak Adit, apakah ada tambahan lain? Baik, mungkin closing statement ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah mengundang di agenda forum diskusi akademik. Mudah-mudahan nanti bisa kita adakan dengan topik yang berbeda ya di tiap semester. Saya pikir topik KRS ini menjadi topik yang penting karena saya menyadari beberapa teman-teman, terutama angkatan 2021, baru pertama kali melakukan KRS ya. Ya senior Anda juga sama ya, di tahun 2020 juga sama, waktu itu di semester 3 juga pasti pertama kali melakukan KRS gitu ya. Tapi lama-lama teman-teman akan mulai terbiasa dengan proses merancang studi. Jadi jangan menganggap KRS itu sebagai proses yang berat, oke? Tapi anggap aja itu sebagai proses Anda belajar memplanning studi Anda, gitu ya. Kira-kira semester ini saya mengambil mata kuliah apa, semester depan saya mengambil mata kuliah apa. Jadi lebih kepada perencanaan perkuliahan, ya. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi saya kembalikan ke moderator. Baik Bapak, saya selaku moderator mewakili teman-teman panitia diskusi akademik mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak atas ketersediaannya memberikan materi. Sesuai seperti apa yang dikatakan Pak Adit tadi, apabila teman-teman masih memiliki pertanyaan mengenai KRS, dapat langsung disalurkan melalui aspirasi yang akan kita buka pada akun resmi HMIF atau pada link yang telah dikirim oleh panitia melalui kolom komentar. Saya selaku moderator juga berterima kasih kepada teman-teman teknik informatika atas antusiasmenya yang telah diberikan. Baik, sebelum mengakhiri acara, untuk teman-teman yang hadir di sini mungkin bisa mengisi form yang telah disediakan oleh para panitia di kolom komentar sebagai bukti kehadiran. Tak terasa kita telah sampai pada penghujung acara. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan kesimpulan dapat ditunggu melalui press release yang akan diunggah di akun resmi HMIF. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Kansa sebagai moderator pamit undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.